Halo teman-teman semua, kembali lagi di Witol. Hari ini kita akan membahas topik bahaya dosa. Sebelum kita membahas topik bahaya dosa, kita perlu bertanya dulu nih, apa sih dosa itu? Apakah dosa hanya sekedar berbohong, mencuri, dan berbuat hal yang salah lainnya? Apa sih bahaya dosa dan seberapa fatalnyakah dosa sehingga Tuhan Allah memberi hukuman kepada manusia? Jika kita lihat peristiwa kejatuhan Adam dan Hawa, di mana mereka dihukum oleh karena dosa, apakah mereka pantas dihukum begitu berat hanya karena mengambil buah yang dilarang? Atau bahkan kita sendiri melihat, oleh karena dosa yang diperbuat oleh manusia, Allah mengutus anaknya untuk manusia, untuk mendamaikan kita dengan Allah. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas dalam sesi kali ini. Dosa. Kadangkala oleh karena kita tidak tahu esensi dosa, kita jatuh kepada ekstrim menganggap dosa itu tidak penting untuk dibicarakan, sehingga konsep yang benar akan dosa memudar. Bahkan tidak jarang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita menyebut dosa dengan nada bercanda. Nah, teman-teman, mari kita melihat bersama-sama Kejadian 3 ayat 1-7. Ini merupakan bacaan di mana ada percakapan di antara Hawa dan si iblis. Dan aku akan membacakan secara spesifik Kejadian 3 ayat yang ke-6 ya. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, ini bukan semata-mata karena manusia melanggar apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak memakan buah pohon pengetahuan, tapi jauh di dalam lubuk hatinya ada suatu motivasi, drive, dorongan bahwa manusia ingin memberontak terhadap Allah, ingin menjadi sama seperti Allah. Mereka ingin menjadi Tuhan atas dirinya sendiri dengan cara menentukan jalan mereka sendiri, menentukan apa yang baik dan buruk menurut diri mereka. Jadi dosa bukan hanya bicara soal melakukan kesalahan, melanggar perintah, tapi ingat motivasi bahwa manusia ingin menjadi sama seperti Allah. Terlebih ini dilakukan dengan kemauan dan kesadaran diri mereka sendiri. Oleh karena itu, hukuman atas dosa manusia adalah maut atau kematian yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 23. Akibat dosa Adam, Tuhan akhirnya memperhitungkan semua orang menjadi berdosa di dalam covenant Adam dengan Allah. Hal ini dapat kita lihat di dalam Roma 5:12 ayat 13. Bahkan di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa kita sudah berdosa sejak di dalam kandungan ibu, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 51 ayat 7. Maka dari itu, kita pun patut menerima hukuman maut dari Allah. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah, jadi bagaimana dengan kita sekarang? Lalu apa solusi atau jalan keluarnya? Dan dapatkah kita hidup berkenan kepada Allah? Jadi, solusi untuk masalah dosa adalah Allah sendiri. Allah mengutus anaknya untuk menebus kita, umat yang telah memberontak. Allah yang memberikan solusi terhadap masalah ini, dan bukan dengan usaha kita sendiri.